Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara karya Nasirun Purwokarto. Yang saat ini telah memasuki episode ke-67 dengan judul Perlawanan Pemikiran. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan Sultan Mukmin atau Sultan Demak Bintoro yang keempat hatinya gundah dan gelisah, selalu diliputi rasa bersalah dan dikejar-kejar peristiwa lama tentang meninggalnya Pangeran Sekar atau Pangeran Sekar Sekling Lepeng, orang tua dari Adipati Jipang Panulan Haryo Penangsang. Itulah yang membuat Sultan Mukmin atau Sunan Prawata senantiasa gelisah dan hatinya diliputi rasa bersalah atas peristiwa tersebut. Dan pingsan itu berlangsung lama, bahkan sepertinya yang paling lama dibanding pingsan sebelumnya. Keadaan yang langsung membuat seluruh Nayaka bangkit dan bergerak serentak ke singgasana. Kejadian mendadak yang membuat Raden Pamengkas langsung membentuk musyawarah meski belum selesai pembahasan. Belum menghasilkan kata mufakat yang bisa dihasilkan dari sebuah kesepakatan permusyawaratan. Segenap rapat kesultanan langsung berkumpul memenuhi dalam kesultanan, sementara pendopo dipenuhi oleh para pejabat kenayakan dan reh pemerintahan. Bergoto utama pun berjajar tepat siap siaga di sekeliling pagelaran. Semua berduka dengan keadaan sultan mereka yang selalu mengkhawatirkan. Kesedihan pun terpancar dari wajah-wajah mereka yang hadir, tak terkecuali pada sorot muka Pangeran Hadiri, karena dia menyaksikan sendiri kejadian yang membuat adik iparnya tak sadarkan diri. Bahkan Adipati Jepara itulah yang pertama kali menolongnya, menahan jatuhnya tubuh ketika Sultan Mukmin mendadak lemas dan menggelosor jatuh dari singgasana. Dan semua kejadian itu berlangsung di depan matanya, karena tempat duduknya hanya berbeda tak lebih dari sedepa dari gambar kencana. Hadiri duduk bersila di sebelah kiri, sementara di kanannya duduk Raden Pamengkas yang sang Mahapati Hamengkubuwono. Sebenarnya sejak dilantik menjadi sultan sudah berkali-kali musyawarah hanya diwakili patennya. Sultan Mukmin hanya membuka dengan duduk di atas kursi singgasana di tengah pagelaran Paseban yang diikuti oleh Adipati Bawan dan seluruh Nayaka serta Sultana. Kemudian dilanjutkan dipimpin oleh Patih Pamengkas. Semua memaluinya dan tak pernah mempersalahkan, karena sejak pertama memimpin musyawarah pun sang sultan telah jatuh pingsan, yaitu musyawarah ketika pelantikan Haryo Mataram menjadi lurah Bergodo Tam-Tam.
semua memakluminya dan tak pernah mempermasalahkan, karena sejak pertama memimpin musyawarah pun sang sultan telah jatuh pingsan, yaitu musyawarah ketika pelantikan Haryo Mataram menjadi lurah Bergodo. Maka untuk selanjutnya Sunan Kalijogo yang sering mewakili Waliul Amri tak lagi memaksa musyawarah harus dihadiri oleh sultan sebagai Ulil Amri. Paseban tetap berlangsung walau Sultan Mukmin hanya membuka di awal dan semua hadirin memahaminya, karena keadaan kesehatannya yang membuatnya tidak bisa duduk dalam waktu lama. Tapi berbeda dengan hari itu, ketika musyawarah digelar untuk membahas rencana penyerangan ke Malaka, Sultan Mukmin berniat untuk mengikuti dari awal hingga akhir. Dan itu bisa terjadi karena Pangeran Hadir sendiri yang memintanya, karena menurut Ki Saprogo keadaan kesehatannya sedang membaik dan tabib Kesultanan yang telah mendampingnya sejak seperempat abad silam itu pun mengizinkan. Bahkan dengan penuh semangat Sultan Mukmin pun menyanggupi permintaan tersebut. Saya tahu penyerbuan ke Malaka adalah amanat Pamanda Patunus dan juga Kanjeng Romo Trenggono. Maka saya sebagai penggantinya akan merasa bersalah kalau tidak melaksanakan. Jadi akan saya pimpin sendiri musyawarah ini. Begitu sambutan yang disampaikan Sultan Mukmin ketika membuka paseban. Pancaran wajahnya bersinar segar tak seperti biasanya yang selalu terlihat pucat. Bicaranya pun lancar meski dengan suara yang sedikit samar. Namun tak ada tanda-tanda kesakitan pada bahasa tubuh dan sinaran wajahnya. Maka Pangeran Hadiri pun sama sekali tak menduga kalau Sultan Mukmin akan jatuh pingsan kembali. Kita sudah menunda rencana penyerangan ini hampir 2 tahun. Semua disebabkan kekalahan Demak di Penteng Panarukan karena wafatnya Kanjeng Romo Trenggono, dan tertunda lagi dengan terlambatnya pelantikan Kakang Bagus Mukmin. Maka sebaiknya amanat kedua Sultan Demak sebelumnya ini jangan lagi ditunda. Pangeran Hadiri berkata penuh semangat menanggapi ucapan Sultan Mukmin yang disampaikan dalam sambutan. Di hadapan para sultanat dan nayaka Kesultanan, suami Retno Kencana itu pun menceritakan seluruh persiapan yang telah dilakukan. Dari jajaran ratusan kapal perang yang dilengkapi meriam hingga puluhan kapal pengangkut perlengkapan dan bahan pangan, tinggal menaikkan seluruh persediaan yang selama ini ditampung di gudang-gudang pelabuhan. Beras, gula, kedelai, garam, minyak kelapa, bumbu dapur dan segala keperluan telah dikumpulkan. Bahan-bahan yang dikirim langsung dari Jipang, Lasem, Rembang, Tuban, Pati dan Juanda. Semua telah siap, tinggal menunggu keputusan hari dan tanggal keberangkatan. Ucap penutupan katanya dari Pangeran Hadiri sambil mengangguk ke arah Sultan Mukmin dan juga jajaran Waliul Amri yang saat itu hanya dihadiri oleh Sunan Muria, Sunan Giri dan Sunan Kalijaga. Sultan Mukmin yang menerima laporan itu menanggapinya dengan anggukan kepala, seolah membenarkan seluruh laporan yang disampaikan. Karena beberapa hari sebelumnya ia memang sudah memerintahkan Pangeran Timbul untuk datang mewakilinya ke Jepara guna melihat persiapan yang tengah dilakukan.
Dan menurut laporan Senopati Demak itu, persiapan memang telah selesai dilakukan. Bahkan ia sempat bertemu dengan Sunan Gunung Jati yang tengah bersiap bertolak ke Cirebon untuk mempersiapkan prajurit dari Kadipaten Banten dan Cirebon. Maka dalam musyawarah itu pun Pangeran Timur kemudian melanjutkan ucapan yang disampaikan hadir. Kanjeng yang Sunan Gunung Jati telah mempersiapkan prajurit Cirebon dan Banten. Untuk rencana ini, sedangkan prajurit Jepara dan Demak hendak dipersiapkan untuk penyerangan ke Pangmelu. Semua Sentana dan Nayaka mendengarkan dengan seksama paparan dari Hadiri dan Pangeran Timur yang bergantian seolah saling menjelaskan, termasuk Sunan Kalijogo yang duduk di sebelah kanan Patih Pamekasan. Pemimpin pesantren Kadilan itu telah mendengar tentang persiapan seperti yang dipaparkan beberapa waktu lalu ketika Pangeran Hadiri dan Retno Kencono datang ke Kadilan, telah memaparkan berita serupa ketika keduanya memohon padanya agar Waliul Amri segera melantik Sultan yang telah ditetapkan. Semua pertimbangan didasarkan pada rencana penyerangan yang tertunda. Maka ia tak heran ketika dalam Paseban Hadirilah yang paling banyak menyampaikan pandangannya. Sampai sekarang kapal perang peninggalan Pamanda Sultan Patimus masih terdampar di pantai Jepara, menjadi pemacu semangat kita bahwa lawan selalu mengincar dari seberang laut utara. Sewaktu-waktu ia akan menjadi musuh yang sangat licik memasuki tanah Jawa. Karena dengan gagalnya Demak menggempur Belambangan, kini Peranggi yang tengah menghancurkan Malaka bisa bebas berlabuh di sana. Setelah memeluk dikuras cengkeh dan palanya, maka tanah Jawa akan menjadi sasaran berikutnya. Dan Belambangan telah menjadi pintu gerbang yang selalu terbuka. Berapi-api Hadiri menyampaikan paparannya bahwa masuknya Peranggi ke tanah Jawa bukan hanya untuk berdagang, melainkan juga untuk menyebarkan agama mereka. Di Panarukan telah berdiri gudang-gudang yang dilengkapi dengan bangunan tempat ibadah mereka. Bangunan dari batu yang diperuntukkan bagi para prajurit dan pedagang untuk melakukan peribadatan. Bangunan yang kemudian dilengkapi dengan rumah besar, tempat menampung anak-anak yang terlantar dari pengasuhan orang tuanya. Anak-anak miskin yang dipelihara oleh para pemuka agama mereka yang didatangkan langsung dari Malaka. Sunan Giri yang duduk di samping Sunan Kalijogo pun membenarkan dalam hati. Laporan dari Trik Santi telah menceritakan hal yang sama dengan laporan Hadiri. Sebagai pemimpin pesantren Giri Kedaton, Sunan Giri ingin melanjutkan dakwah Islam di sana. Maka ia memerintahkan santri Trik Sandinya untuk mendatangi Belambangan sebagai cucu dari Sunan Giri Gajah yang merupakan cicit dari Maulana Isa. Ia merasa terpanggil untuk meneruskan dakwah kakek buyutnya tersebut. Menurut cerita, Maulana Iska adalah ulama Arabia yang datang ke tanah Jawa bersama dengan Maulana Malik Ibrahim. Keduanya sama-sama mendarat di Gresik. Hanya saja Maulana Iska tidak menetap di Gresik, tetapi di Belambangan. Dengan kemampuannya yang mendalam dalam bidang pengobatan,
ia akhirnya menjadi sosok yang dihormati oleh penguasa Belambangan, Raja Menak Semboyo. Karena Maulana Ishak mampu menyembuhkan ribuan rakyatnya yang sedang terkena wabah penyakit menular. Hingga sebagai tanda penghargaan, sang ulama dinikahkan dengan putri sang raja yang bernama Dewi Sekar Dadi. Di pusat kota Praja Belambangan, Maulana Ishak melalui dan mengawali menyebarkan ajaran Islam. Karena pengajaran yang dijalankan sangat mengesankan, membuat banyak rakyat tertarik untuk mengikutinya. Tempatnya membuka balai pengobatan pun makin ramai dengan banyaknya orang-orang yang ingin belajar ilmu agama kepadanya. Dan beliau menerima dengan terbuka siapa saja yang datang belajar kepadanya. Namun tindakan itu justru membuat Raja Menak Semboyo tidak berkenan. Ia merasa ketakutan kalau rakyatnya akan makin banyak yang berpindah keyakinan. Maka dipanggillah sang menantu dan dimintanya agar hanya memberikan penyembuhan, tidak dengan mengajarkan agama baru bagi rakyat Belambangan. Namun Maulana Ishak menolak dengan alasan mengajarkan tanpa mengajak, apalagi memaksa. Namun karena orang-orang itu memang belajar dengan sukarela. Dan Raja Menak Semboyo yang telah dipengaruhi penasihatnya tak mau mendengar alasannya. Para penasihatnya telah meyakinkannya bahwa penyembuhan yang dilakukan selama ini adalah ilmu gula-gula. Dengan sebelumnya penyakit itu pun telah disebarkan olehnya. Maka wajar kalau hanya Maulana Ishak yang bisa menyembuhkan. Dan sangat mungkin orang-orang yang berduyun-duyun datang belajar kepadanya adalah karena guna-guna mereka juga. Bahkan juga belajar tentang ilmu guna-guna dari Muhammad Ishak. Maulana Ishak mencoba menjelaskan kembali kesalahpahaman dan kecurigaan itu. Namun sang mertua tak lagi mau menerima apapun pembelaannya. Maka diusirlah sang menantu untuk meninggalkan Belambangan. Bahkan ia pun dipaksa untuk bercerai meninggalkan istrinya yang sedang hamil besar. Dan ternyata kepergian Maulana Ishak membuat Belambangan kembali terserang wabah penyakit. Rakyat kembali terjangkit penyakit menular tanpa seorang pun yang bisa menyembuhkan. Namun para pemuka agama mereka justru menuduh bahwa berjangkitnya wabah penyakit itu karena kelahiran bayi anak Maulana Ishak yang dikandung Dewi Sekar Dadi. Dan untuk menyembuhkan rakyat Belambangan dari wabah penyakit tersebut, bayi yang langsung ditinggal mati punya tersebut harus dibunuh. Namun dengan kecerdikan Patih Bajo Sengoro, sang bayi yang tak berdosa itu tidak dibunuh, tetapi dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan di lautan. Bayi yang kemudian ditemukan oleh anak buah saudagar Gresik yang tengah melaut. Bayi yang lalu diberikan kepada setuanya Nyai Gede Pinatih, istri Syah Bandar Kota Makdum. Setelah diangkat anak, bayi yang ditemukan di tengah lautan itu diberi nama Jaka Samudra. Setelah besar dan menjadi santri di pesantren Ngampel Jenta, berganti nama menjadi Raden Paku, yang telah menjadi ulama dan membangun pesantren di perbukitan Giri Gajah, menjadi dikenal dengan nama Sunan Giri Gajah. Karena riwayat itulah Sunan Giri terpanggil untuk meneruskan dakwah kakek buyutnya. Apalagi dengan keadaan Belambangan yang seperti sekarang,
yang tengah menjadi lahan penyebaran agama bawaan dari para pelaut perang. Dalam menunggu yang dalam itu, mendadak ia dikejutkan oleh suara yang tak datang dari ujung selatan Pagelaran. Nuwun sewu Kanjeng Sultan, ada baiknya persoalan Blambangan mestinya dipisahkan dengan permasalahan Demak, karena Blambangan bukan wilayah kekuasaan Demak. Jadi seharusnya menjadi pemikiran adalah bagaimana Demak memakmurkan wilayahnya, wilayah kekuasaannya yang terbentang dari Banten hingga Gresik. Sunan Giri melihat Mas Karepet mendadak maju ke depan, kemudian berbicara keras menanggapi paparan yang disampaikan hadiri Pangeran Timur. Dengan kekalahan Demak tim Blambangan mestinya menjadi pelajaran yang sangat berharga, bahwa Demak tak lagi harus memikirkan tentang penyerangan, penyerbuan atau apapun yang menggunakan kekerasan. Sebuah pendapat yang menurut Sunan Giri sangat berlawanan. Pemikiran yang sontak membuat seluruh yang hadir saling berpandangan. Dan selanjutnya Mas Karepet pun mengucapkan perkataannya, bukankah Islam adalah agama kelembutan dan cinta kedamaian? Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam Melayu, salam budaya, sampai jumpa.